Berbisnis merupakan suatu kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat, tentunya sebagai penunjang dalam memenuhi kebutuhan perekonomian. Namun, tentu dalam hal ini ada banyak kaidah atau cara yang diperuntukkan pada setiap orang agar bisa melaksanakan proses bisnisnya sesuai dengan kaidah atau syariah Islam. Bukan hanya cara pembuatan produknya saja, tetapi proses pemasarannya harus berlandaskan pada dasar syariah Islam, menjauhi praktik-praktik riba, pemalsuan, pembohongan, dan masih banyak yang lainnya. Ketika penerapan pemasaran syariah sudah diterapkan, maka dengan mudah kita bisa mempertahankan konsumen. Bahkan dengan mudahnya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen itu sendiri. Dari materi yang saya pelajari pada mata kuliah manajemen pemasaran syariah, saya belajar mengenai bagaimana teknik-teknik pemasaran yang baik, bagaimana cara untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, serta bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas dari produk yang saya keluarkan. Di sini kami juga menyediakan berbagai jenis produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk proses pemasarannya, kami mengandalkan beberapa cara, mulai dari mulut ke mulut, promosi via sosial media, maupun alat elektronik yang lainnya. Pastinya, dengan adanya mata kuliah manajemen pemasaran syariah ini, saya bisa mengambil banyak sekali ilmu yang diberikan oleh dosen saya mengenai bagaimana teknik-teknik untuk berbisnis yang baik dan benar, tentunya sesuai dengan syariah Islam. Agar proses transaksi kami berjalan lancar, kami menentukan strategi pemasaran melalui beberapa tim promosi yang nantinya akan menerjunkan setiap produk yang kami tawarkan. Admin dan kurir yang membantu mempercepat proses transaksi, serta kami juga menjalin stakeholder dengan beberapa pembisnis yang lainnya. Dan inilah respon baik serta testimoni dari para pelanggan atau customer yang sudah memberikan kepercayaannya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hetiwati, NIM 191410013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, semester 5, kelas A. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Saiful Bahri, SAGMM. Dan cuplikan tadi merupakan praktik penerapan dari materi yang saya dapatkan pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Di era ini, perdagangan semakin cepat dan hasil yang didapatkan pun sangat menggiurkan. Banyak orang yang bersaing dalam perdagangan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Selain itu, kemunculan teknologi yang semakin canggih di era ini membuat arus perdagangan sangat cepat dan sangat mudah diakses oleh banyak orang. Bukan hanya untuk orang yang memiliki modal besar saja, tetapi orang yang mempunyai modal kecil pun dia bisa membuka usaha. Manajemen pemasaran syariah ini dibutuhkan bagi semua pelaku pasar yang terlibat. Pencegahan adanya penipuan dan kecurangan-kecurangan yang menjadi kelebihan manajemen pemasaran syariah daripada manajemen pemasaran konvensional. Pemasaran merupakan ilmu yang dinamis, selalu berkembang dan mengalir setiap waktu sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Munculnya pemasaran bermula dari adanya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi secara individual. Jadi, pemasaran adalah sebuah proses ekonomi yang bertumpu untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun kelompok, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.
Pemasaran ini harus dijalankan dengan powerful sehingga pelanggan merasa terpuaskan dengan pelayanan yang ada pada produk yang ditawarkan. Selain itu, pemasaran juga dikelola secara profesional supaya dapat mengetahui iklim pemasaran yang sedang terjadi. Pengelolaan secara profesional dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, tangibles, yaitu kemampuan perusahaan dalam memperhatikan dan menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Yang kedua, reables, yaitu kemampuan perusahaan untuk melaksanakan apa yang sudah dijanjikan kepada pelanggan. Yang ketiga, responsiveness, yaitu suatu kemauan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada pelanggan. Yang keempat, asuransi. Nah, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada pelanggan dan dapat membuat pelanggan percaya kepada kita. Dan yang terakhir, empati. Nah, empati ini merupakan pemberian perhatian yang tulus dan memberikan pelayanan secara spesifikasi kepada individu serta memberikan waktu pelayanan yang menyenangkan. Sedangkan pengertian pemasaran Islam atau Islamic marketer merupakan sebuah proses dalam menciptakan, menawarkan, dan memperjualbelikan produk atau jasa tanpa melanggar aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam Islam. Jadi, manajemen pemasaran syariah merupakan pengordinasian kegiatan-kegiatan dalam menetapkan produk, harga, promosi, dan distribusi untuk mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Dagang merupakan hal yang diperbolehkan oleh Islam selama tidak melanggar syariat Islam yang sudah ditetapkan. Pemasaran yang sesuai dengan syariat Islam harus benar-benar diperhatikan, mulai dari pencarian bahan baku, produksi, hingga pemasaran, supaya tidak menimbulkan madorot. Selain itu, pedagang Islam harus memikirkan bagaimana cara menarik minat pelanggan dengan cara tidak menipu, sehingga pelanggan dapat mempercayai kita selaku penjual yang menawarkan barang kepadanya. Konsep dasar pemasaran syariah. Pemasaran syariah merupakan jawaban dari mimpi yang menginginkan munculnya sistem pemasaran syariah yang berlandaskan kepada agama. Di dalam bisnis, terdapat 3 konsep dasar dalam pemasaran syariah yang dapat diterapkan oleh kaum muslimin. Yang pertama, strategi untuk mindset, yaitu cara berpikir yang bijaksana, kreatif dan inovatif dalam mencari ide untuk memasarkan produk atau barang serta jasa kepada konsumen. Yang kedua, taktik untuk market share. Bagaimana usaha perusahaan dalam mempengaruhi pasar melalui iklan, baik iklan di media cetak maupun iklan di media elektronik. Dan yang ketiga, the value to heart, yaitu pemasaran yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam serta dilakukan dengan penuh hati sehingga membuat nyaman kepada pelanggan dan stakeholder. Adapun tujuan manajemen pemasaran syariah atau marketing syariah yaitu pertama, memudahkan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Yang kedua, memuaskan konsumen terhadap berbagai hal yang diinginkan. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau diverifikasi produk di mana produsen menyediakan berbagai macam produk sehingga konsumen merasa puas terhadap banyaknya pilihan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, memaksimalkan kualitas dengan cara memberikan kemudahan kepada konsumen dalam hal pelayanan. Prinsip pemasaran dalam Islam dapat diterapkan dari aktivitas strategi pemasaran. Yang pertama, ada strategi atau hikmah. Strategi di sini bermakna bahwasanya pemasaran syariah harus berorientasi dalam jangka panjang, yaitu dunia akhirat sebagai investasi. Yang kedua, kebutuhan atau need. Kebutuhan di sini bermakna bahwasanya pemasaran dalam Islam harus bertujuan untuk membantu sesama manusia dalam memenuhi kehidupan masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya rasa persaudaraan dari kalangan umat Islam karena sistem pemasaran Islam ini bersifat tolong-menolong dan berorientasi kepadanya atau hablum minanas.
Dan yang ketiga, halal atau thayyibah. Halal di sini dalam Islam semua produk yang diperjualbelikan harus baik dan halal. Mulai dari proses pencarian bahan baku, pembuatan produk, sampai pemasaran produknya harus secara halal. Hal ini bertujuan untuk menghindari bisnis yang merugikan orang lain. Dan yang keempat, kesejahteraan atau filah. Kesejahteraan di sini dalam pemasaran syariah harus mengutamakan kesetaraan baik di dunia maupun di akhirat bagi pelaku kegiatan pemasaran seperti penjual, pembeli, pemasok, dan masyarakat yang lainnya. Dan yang terakhir, persetujuan timbal balik atau dikenal dengan mutual consent. Nah, ini merupakan transaksi yang terjadi harus disetujui oleh kedua belah pihak, baik berupa kualitas, kuantitas produk, hingga harga barang yang sama-sama disepakati. Ada beberapa keunggulan pemasaran syariah. Yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Nah, pemasaran konvensional hanya berorientasi kepada hasilnya saja tanpa memakai nilai-nilai ilahiyah dalam aktivitas pemasarannya. Sedangkan pemasaran syariah selain berorientasi kepada hasil, juga berorientasi kepada nilai-nilai ilahiyah, sehingga menimbulkan sistem pemasaran yang terpercaya. Buka pemasar. Dalam poin kedua ini, pelaku pemasaran syariah sangat memegang teguh nilai-nilai dan etika pemasaran seperti kejujuran, kemudian tidak berlebihan dalam melakukan promosi, dan selalu menepati janji. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran syariah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem pemasaran konvensional yang bebas nilai. Yang ketiga, konsumen diletakkan sejajar dengan produsen di dalam sistem pemasaran syariah. Para produsen tidak menjadi konsumen sebagai objek penjualan, sehingga tidak menjadi sapu perah bagi para produsen yang hanya diambil manfaatnya saja. Nah, berbeda dengan sistem pemasaran konvensional yang menjadikan konsumen sebagai objek pemasaran, sehingga terkadang konsumen dirugikan oleh produsen. Dan yang keempat, cara pandang terhadap pesaing. Dalam pemasaran syariah, setiap perusahaan dapat bersaing secara sehat dan masing-masing memiliki kesempatan yang sama dalam roda perekonomian. Pesaing dianggap sebagai mitra yang turut menyukseskan implementasi ekonomi Islam. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang menganggap pesaing sebagai pihak lawan dan harus dimatikan karena dianggap mengganggu lajunya perusahaan. Budaya kerja. Budaya kerja yang diterapkan oleh pelaku pemasaran syariah yaitu budaya kerja yang sesuai dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, berupa sifat kejujuran atau sidik, cerdas atau kompeten, atau fatonah, tanggung jawab atau amanah, dan mengomunikasikan aktivitas kerja yang baik atau tabligh. Ada beberapa karakteristik pemasaran syariah. Yang pertama, ketuhanan atau robaniyah. Ketuhanan atau robaniyah adalah satu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerak manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, semua insan harus berperilaku sebaik mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, mencaci maki, dan mengambil hak orang lain, suka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau sebagainya. Kemudian yang kedua ada etis atau akhlak. Etis atau akhlakiyah artinya semua perilaku perjalanan di atas norma etika yang berlaku umum. Dan yang ketiga ada realistis atau al-waqiyah. Realistis atau al-waqiyah yang artinya sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada apalagi menjurus kepada kebohongan. Semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada kenyataan, tidak membeda-bedakan orang, suku, warna kulit, dan yang lainnya. Semua tindakan dilakukan dengan penuh kejujuran. Dan yang terakhir, humanitis atau al-insaniyah. Humanitis atau al-insaniyah yang artinya berperi kemanusiaan, hormat menghormati sesama. Pemasaran berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan pemasaran malah merusak tatanan hidup di masyarakat.
sekian banyaknya materi yang saya dapatkan pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, tentulah saya banyak menarik beberapa hikmah yang dapat saya praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbisnis. Dalam berjualan, saya harus menerapkan bagaimana saya menjalankan transaksi dengan sistem syariah Islam, tidak keluar dari landasan atau aturan yang sudah ditetapkan oleh syariah Islam. Selain itu, saya juga berusaha agar bisa memberikan ruang kepada konsumen untuk selalu suka pada produk yang saya tawarkan. Kemudian bagaimana saya bisa mempertahankan konsumen, bagaimana saya harus menarik minat konsumen, dan bagaimana saya harus menunjukkan semua produk-produk yang saya keluarkan, baik secara bentuk, fisik, kadar, dan lain sejenisnya, agar bisa bersaing dengan yang lain. Kemudian di samping itu, tentunya kaidah-kaidah Islam atau syariah Islam itu harus mengungguli, karena dalam praktik produksi atau praktik penjualan, dalam Islam, kaidah Islam atau syariah Islam itu menjadikan nomor satu yang harus diterapkan oleh setiap produsen atau penjual atau pengusaha. Dan mungkin dari sini banyak beberapanya yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tentu dapat membantu untuk melanjutkan alur usaha atau alur perdagangan dari diri saya pribadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.